Puji Tuhan. Shalom, tolong mati lampunya dinyalain. Saya akan melanjutkan kemarin. Ini adalah chapter 7, 2 macam dasar. Ini adalah pengajaran Yesus yang terakhir. Waktu itu Yesus mengajar di bukit, itu ada dari pasal 1 sampai ke 7. Ini adalah pasal 5 sampai ke 7. Oh ya, pasal 5 sampai ke 7. Ini adalah pasal yang terakhir. Dan apa pesan Tuhan? Setelah dia ngajar sabda bahagia, setelah dia mengajar jangan kamu khawatir, setelah dia mengajar harta, carilah harta di surga, jangan di dunia ini di mana kengat dan karat. Kemudian diberkatilah orang yang berbagailah orang yang murah hati, berbagailah orang yang lemah lembut karena dia akan memiliki bumi. Jadi setelah banyak pengajaran Yesus, ini adalah pengajaran yang terakhir. Dia apa? Barang siapa yang mendengar pengajaran Yesus tapi tidak melakukannya, ia akan seperti membangun rumahnya di atas pasir. Pada saat keadaan dunia ini, keadaan susah, keadaan kekeringan, keadaan masalah terjadi di dalam kehidupan, kamu tidak akan kuat. Tetapi pada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman, dia akan seperti orang yang mendirikan di atas batu karang yang teguh. Jadi pada saat kamu kena krisis ekonomi, kamu tidak takut. Karena kamu percaya bahwa Tuhan pasti mencukupi segala keperluanmu. Pada saat kau berdoa kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, jadi pada saat kita mendengar firman Tuhan dan kita menjadi pelaku firman, kita akan mengalahkan dunia. Jadi persoalan dunia ini tidak akan mengganggu kita lagi. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta kita, kemanapun kita melangkah, melakukan apapun yang kita lakukan di dunia ini, ada penyertaan Tuhan pada saat kita melakukan firman. Ya, jadi ini setelah ini apa yang Tuhan lakukan? Setelah ini Tuhan praktek. Kita lihat dari ayat 1, 5 sampai 7, kemudian ayat 8. Apa ayat? Ini ayat 7 ya. Matius 7 ayat 24 sampai 7. Setelah ayat 8 apa? Tuhan ngajarin praktek. Prakteknya apa? Mujizat. Habis ayat 7, ayat 8 Tuhan ngajarin mujizat. Mujizat kesembuhan, menghardik badai, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Jadi ini adalah pengajaran yang sangat baik. Pada saat kita menjadi pelaku-pelaku firman, pada saat kita menjadi murid-murid Tuhan, kita juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang Yesus lakukan. Kita bisa enggak mengusir setan? Bisa. Bisa enggak menyembuhkan orang sakit? Bisa. Jadi kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti perbuatan yang Yesus lakukan. Wow, ini memang kitab Matius luar biasa. Bagaimana Tuhan mengajari, habis ini chapter 8 Tuhan praktek. Habis Tuhan mengajar, Tuhan praktek. Di depan murid-muridnya Tuhan ngasih tahu caranya. Supaya nanti pada saat Tuhan tidak ada, muridnya disuruh praktek sendiri. Karena dengan firman, engkau akan berkuasa atas bumi dan di surga. Wow, ya. Mari kita belajar firman dengan sungguh-sungguh, kita praktekkan. Sehingga sakit penyakit, krisis keuangan ekonomi, kesulitan kesusahan, penganiayaan, penderitaan, kemudian kita dicaci maki, atau kita tidak diterima orang, atau kita dianiaya orang, dibenci orang, kita tidak ambil pusing lagi. Tidak ambil pusing lagi. Karena Tuhan bilang, kalau engkau dibenci orang karena firman-Ku, berbahagialah, diberkati. Jadi kita tidak ambil pusing lagi. Ya, kita tidak usah pusing lagi, kita tidak akan memusingkan perkara-perkara duniawi ini kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Dan setelah kita hidup di bawah firman Tuhan, kita praktekkan kuasa yang Tuhan kasih. Luar biasa ya. Makanya kalau kita praktekkan kuasa kasih, saya percaya di tempat ini tidak ada yang sakit.
Saya percaya di tempat ini tidak ada yang kekurangan. Karena janji Tuhan, aku akan memberikan masa depan, hari depan yang penuh harapan, kelimpahan dalam segala hal. Tidak boleh ada kekurangan. Dan tidak ada sakit penyakit. Karena habis ini Tuhan praktek menyembuhkan yang sakit. Tidak ada yang takut sama setan. Karena habis ini Tuhan mengusir dari setan dari di Gadara. 2 orang yang kesurupan diusir. Di chapter 8 Tuhan praktek. Kuasa yang diberikan kepada murid-muridnya. Murid itu bukan hanya pendengar saja, tetapi murid itu adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita semua mendengar dan menjadi pelaku firman, kita juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan. Jadi dunia ini sudah tidak akan menakutkan kita lagi, ya. Dan shift itu fokus kita bukan lagi kepada dunia ini, tetapi kepada kepentingan kerajaan surga, ya. Yuk kita lanjut. Kita lanjut di 2 macam dasar. Ini ayat terakhir besok minggu depan itu mengenai pelayanan Yesus, tentang mujizat Yesus, bagaimana setelah selesai Yesus ngajar kepada muridnya, Yesus mempraktek kuasa. Karena kenapa harus menunjukkan kepada muridnya, ini loh tak ajari, ya aku sudah melakukan ini supaya pengajaran ini diwariskan kepada muridnya, sehingga nanti muridnya juga melakukan apa pekerjaan yang Yesus lakukan. Jadi kita pun adalah menjadi murid-murid yang sama, kita juga bisa melakukan pekerjaan seperti yang Yesus lakukan. Asal rohnya diam di dalam kita, firman-Nya diam di dalam kita. Yuk kita lihat ayat Matius 7 ayat 24 sampai 29. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku tadi kita kalau enggak, yang dulu enggak pernah datang ke sini, baca kitab lihat di YouTube kitab Matius. Ini apa nih? Ini jilid berapa? 8 ya? Nah, kitab Matius yang 1, 2, 3, 4 itu pengajaran Yesus semua itu diulang lagi, dan penutup Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rumah itu rubuh, hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar sebagai orang yang penuh dengan kuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka yang hanya teori. Kalau Tuhan mengajarkan, karena dia punya kuasa dan dia sudah mengalaminya, praktek langsung, ya. Kita tahu bahwa ada 2 dasar. Satu, sinking sand. Sinking sand itu adalah tanah di pasir. Yang kedua adalah tanah di batu, ya. Kita bisa membangun rumah. Rumah itu adalah tubuh kita, hati kita, hidup kita. Rumah itu artinya hidup kita, tubuh kita, hati kita. Kita mau bangun di atas pasir atau di atas batu, ya. Kita lihat bahwa kalau di atas pasir di rumahnya begitu ada goncangan, ada badai, ada penganiayaan, ada kesulitan ekonomi, ada krisis, udah enggak tahan. Mental sudah ngomel, sudah marah, sudah bingung cari solusi duniawi. Itu adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tetapi pada saat kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan pasti memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Karena kita percaya bahwa Tuhan berjanji apa kemarin? Kalau yang ingat, marilah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan pikulah kuk yang ku pasang, karena kuku
Jadi beban kita sama Tuhan mau diangkat. Kamu diberi kelegaan. Habis kamu percaya kepada Tuhan, kamu bersabar, Tuhan akan memberikan pertolongan. Jangan pakai cara dunia. Kalau pakai cara dunia, kamu sedang membangun hidupmu di atas pasir. Pakailah cara firman. Pada saat engkau sabar dan pakai cara firman, kamu lihat hidupmu akan dimenangkan. Tuhan akan membawa imanmu 30%, 60%, 100%. Sampai kamu dihadapkan sempurna. Sempurna itu 100%. Kamu tidak mungkin punya iman, masa iman bayi terus. Berapa tahun ke gereja? 10 tahun bu. Imannya masih bayi terus. Gak bisa. Tuhan mau iman itu bertumbuh. Iman tuh dari biji sesawi jadi tumbuh, jadi gede kayak pohon. Jadi imanmu nanti 30, 60, bahkan Tuhan minta berapa? 100 kali lipat. Itu iman yang sempurna. Iman yang tidak tergoncangkan. Tapi perjalanan iman itu harus disertai dengan percaya bertahan di dalam penderitaan. Ya, dan pengharapan di dalam Tuhan. Ya, kita lihat bagaimana kita harus membangun rumah kita di atas batu. Ya, kita lihat ayatnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi kalau kamu rumah tidak dibangun sama Tuhan, ada orang yang membangun rumah pakai satpam, pakai polisi di sekeliling rumah. Kalau Tuhan mau hancurkan gampang sekali enggak? Kasih aja tornado. Betul? Betul? Habis. Betul enggak? Tuhan tiba-tiba Tuhan menggerakkan orang, menggerakkan musuh-musuhnya datang. Musuh-musuh, kalau suatu negara menggerakkan musuhnya untuk menghajar itu habis. Karena hati manusia digerakkan oleh Tuhan. Seperti Tuhan menggerakkan Firaun untuk mengejar bangsa Israel sampai ke tepi laut Teberau. Siapa yang menggerakkan kalau tidak Tuhan sendiri? Jadi kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, percuma kamu berjaga-jaga. Ya, tapi kalau Tuhan sudah melindungi rumahmu, segala kuasa kegelapan akan disingkirkan oleh Tuhan, karena Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berjaga di sekeliling rumahmu, dan Dia yang akan berperang untuk kita. Ya, terus kemudian jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, kamu mau pengawal pakai apa? Mau tentara army banyak? Kalau Tuhan yang berperang, kayak bangsa Israel itu kecil, tempatnya kecil, tetapi dia tetap selamat. Semua nuklir bisa ditangkas. Itu kalau bukan pekerjaan Tuhan, tidak mungkin. Jadi sekalipun negerimu kecil, tetapi kalau ada Tuhan yang berkuasa, semua bisa kalah. Kita lihat bagaimana Daud dan Goliat. Daud yang tidak punya apa-apa, yang kecil, kemampuan untuk berperang saja tidak punya. Tetapi saat dia bersama Tuhan, maka Tuhan sendiri yang bekerja, bukan kita. Ya, kita lihat. Kemudian sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam. Bekerja keras dari pagi, siang, malam. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Kamu susah payah itu tidak akan menambahi berkat dari hidupmu kalau tidak disertai Tuhan. Karena di sini tertulis bahwa sia-sialah kamu bangun pagi, duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh susah payah. Sebab Tuhan memberikan orang yang dicintainya waktu tidur. Jadi terus enggak tidur terus ya maksudnya. Maksudnya itu dalam keadaan rest, dalam keadaan gia-gia, jalan-jalan, dalam keadaan tidur, dalam keadaan kamu nyantai, berkat tetap diperintahkan oleh Tuhan untuk mengalir. Tidak harus, wah kalau dulu orang bilang kerja keras pangkal kaya. Kalau di dalam Alkitab beda. Kalau engkau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, maka Tuhan akan memerintahkan berkat itu datang kepadamu.
Tuhan yang pencipta langit, bumi dan segala isinya. Kalau Dia memerintahkan semua ciptaannya, siapa yang bisa menentang? Tidak ada. Jadi segala berkat akan diperintahkan oleh Tuhan kepada orang yang dicintainya. Maka kita harus menjadi kecintaan daripada Tuhan, ya. Kita harus menjadi kecintaan dari Tuhan. Kemudian Matius 6, kumpulkan harta bagimu, harta di surga, bukan lagi harta di dunia. Pada saat kita melakukan perintah Tuhan, itu kita sedang punya saving, punya deposito di surga. Pada saat kita memerlukan deposito itu, kita tinggal tarik. Bu, kok enak mencaranya narik? Doa. Pada saat kau berdoa, Tuhan, aku adalah anak Allah, kita punya otoritas. Banyak orang Kristen, mereka mengerti firman, tapi mereka tidak punya tahu pakai cara otoritas. Kita tuh punya kuasa. Saat kita menjadi pelaku firman, kita punya kuasa. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku adalah ahli waris kerajaan. Dan aku percaya, aku punya kuasa, aku menyimpan hartaku di surga. Dan aku percaya pada saat aku memerlukan harta di dunia, aku meminta kepadamu dan kita withdraw harta di surga. Dan Tuhan akan memberikan pada waktu yang Dia tentukan. Ngerti ya? Jadi kita mulai simpan harta di surga. Pada saat kamu praktek, kamu akan terkaget-kaget. Kok apapun yang kamu inginkan, pergumulkan, kita nyatakan dalam doa, permohonan dan ucapan syukur, maka akan diberikan kepadamu. Karena firman Tuhan berkata, jika engkau ada di dalamku, firmanmu ada di dalamku, minta apa saja yang kau gendaki, maka kamu akan menerimanya. Ya, praktekkan firman itu dan kamu akan kaget bahwa wow, ini adalah hartaku yang di surga yang tidak pernah habis. Kalau kamu deposito, harta bisa habis. Tetapi harta di surga tidak akan habis. Ngerti gak? Oke, kita nabung 10 juta. Kita pakai habis enggak? Habis. Tetapi pada saat kita mengumpulkan harta di surga, kita withdraw dan kita praktekkan firman, Tuhan akan memberikan segala sumber di dunia ini adalah milik Tuhan. Tuhan akan mengirimkan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Ayo kita akan praktek hari ini dan kita akan keluar dari kemiskinan dan kekurangan. Karena itu mulai kumpulkan harta di surga, ya. Yuk kita lanjut. Nah, kita belajar apa itu solid rock, apa itu batu. Tadi ada 2 dasar, satu batu, satu sinking sand. Sand itu adalah pasir yang lembek, pasir yang bisa tenggelam. Kita kalau pasir itu bisa tenggelam enggak, gampang turun enggak? Gampang turun ya, ambles. Yes. Jadi kita belajar bagaimana kita membangun hidup kita di atas batu karang yang teguh. Batu karang itu adalah dengan melakukan firman. Yuk kita belajar. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yang membangun dasar hidup kita harus oleh Yesus Kristus. Karena tidak ada jalan lain menuju keselamatan tanpa melalui Kristus, ya. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat Mazmur 18 ayat 2. Tuhan adalah bukit batuku, pertahananku. Pertahanan itu apa? Kalau musuh menyerang, Tuhan menjadi pertahananku. Kita kuat kalau ada musuh menyerang. Musuh itu kita dijahati orang, dikhianati orang, ditipu orang, dimacem-macemi orang. Tuhan akan menjadi pertahananku. Kalau ditipu, dijahati, dibohongi, dianiaya, dimaki-maki, dibenci, itu semua pekerjaan siapa? Iblis. Betul ya? Iblis. Itu pekerjaan iblis. Siapa yang menjadi pertahanan kita? Tuhan, ya. Jadi Tuhan adalah pertahanan kita dari musuh-musuh kita. Dan penyelamatku yang mengeluarkan kita dari iblis siapa? Tuhan. Ingat, Tuhan jauhkan kami dari yang jahat, ya toh? Berarti Tuhan yang akan menyelamatkan kita dari orang-orang yang menjahati kita, ya. Kemudian gunung batuku, tempat aku berlindung. Kalau tempat aku berlindung, kalau ada
ada masalah-masalah berat, ada apa, kita berlindung kepada Tuhan. Kita pergi nomor satu, bukan ke tetangga, teman kita bukan suami, bukan anak, bukan siapapun. Tempat perlindungan kita pertama, kita ngobrol harus dengan Tuhan, ya. Kecuali suamimu sama-sama dengan firman, oke. Kalau suamimu orang duniawi, jangan ngobrol sama suami, tetapi ngobrollah dengan Tuhan, karena dia adalah tempat perlindungan kita. Kemudian perisaiku, jadi panah-panah api si iblis. Kamu dikasih roh kekhawatiran, roh keraguan, bimbang, asumsi, roh-roh yang aneh-aneh tidak akan masuk ke kamu, karena aku percaya pada Yesus. Aku percaya hal yang baik, hal yang mulia, yang indah, yang sedap didengar, yang berkenan kepada Allah dan yang memberkati aku itu akan diberikan kepadaku. Bukan hal-hal lies, kebohongan, tipu daya itu yang masuk ke dalam pikiranku. Jadi perisai untuk menjaga dari api-api panah iblis, ya. Kemudian tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu penyelamat, kota benteng, perlindungan, perisai, bukit batuku. Kemudian hanya dialah gunung batuku, keselamatanku, aku tidak goyah. Saat engkau bersama Tuhan, engkau tidak akan goyah. Karena Tuhan itu banyak legion malaikat-malaikatnya. Dia akan mengirimkan pertolongan untuk kamu. Jika engkau mendekat kepadanya, maka Tuhan akan mendekat kepada kita, ya. Kemudian kita lihat, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau Tuhan. Tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, batu penjuru yang mahal. Siapa percaya tidak akan dipermalukan. Siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Bu, saya kalau ngomong Tuhan sering dinyek-nyek, enggak apa-apa. Dihina-hina. Kalau saya ngomong soal Tuhan sama teman-teman saya sering dihina-hina, diam saja. Nanti Tuhan sendiri akan berperang lewat kamu. Jangan balas. Kalau balas kamu bukan anak Tuhan. Tetapi jangan membalas, tetap mengasihi mereka, tetap mendoakan mereka. Nanti Tuhan yang akan balas. Kalau Tuhan yang balas lebih berat lagi loh, ya. Dan dia tidak akan dipermalukan. Ini adalah janji Tuhan. Jadi kita lihat, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang aku akan mendirikan jemaatmu. Allah maut tidak akan menguasainya. Berarti pada saat kita berjalan bersama Yesus, kita tidak akan mati. Istilahnya mati rohaninya tidak akan. Karena kita akan mendapat kekekalan bersama Tuhan. Ingat, yang mati hanya tubuh, tapi pada saat kedatangan Tuhan, tubuh kita akan dibangkitkan kembali menjadi tubuh kemuliaan dan bersama-sama dengan Yesus. Dan kita akan tinggal bersama Yesus selama-lamanya. Berarti sudah tidak ada kematian lagi. Kematian jasmani dibilang Tuhan bukan mati, hanya tidur. Makanya di dalam kartun ada namanya Sleeping Beauty, ya. Karena hanya tidur. Orang-orang yang mati dalam Kristus bukan disebut mati, hanya tidur. Karena mereka akan dibangkitkan kembali pada saat rapture, pada saat hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang yang mati dengan Kristus akan dibangkitkan kembali dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus. Jadi orang yang hidup dalam Kristus, alam maut tidak bisa menguasainya. Yesus juga hidup kembali, alam maut tidak menguasainya, ya. Kita lihat, kepadamu, ini yang penting, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Wow, kalau kita mendirikan jemaat, mendirikan hidup kita di atas batu karang, yaitu di atas fondasi Yesus Kristus dengan firman dan pengajarannya. Tuhan ngasih apa lagi? Kunci kerajaan surga. Jadi kamu sudah punya kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di surga
Apa yang kamu ikat di dunia akan diikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Ini yang banyak orang Kristen tidak tahu. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, sudah lama saya tidak punya anak. Tuhan, tolong Tuhan, sudah lama rukoku tidak laku. Tuhan, saya tolong, Tuhan, sakit saya tidak sembuh-sembuh. Itu namanya kamu tidak punya kuasa. Kalau roh Allah di dalam kita, kita perkatakan kita hardik sakit penyakit. Kita pegang perut kita, dalam nama Yesus aku percaya bulan depan aku hamil. Perkatakan itu dengan perkataan iman, tidak dengan memelas. Ingat ya, pada saat engkau hidup di dalam firman, engkau percaya firman, lakukan firman, dan kue sudah pegang kunci. Kunci itu adalah otoritas orang percaya. Dan pada saat kue punya otoritas orang percaya, doamu tidak doa ngemis, tetapi doa dengan perintah. Perintah. Tidak, hei iblis, keluarlah engkau dari situ. Oh tidak. Aku perintahkan dalam nama Yesus, kau keluar dari situ. Itu doa dengan perintah. Karena Tuhan sudah berjanji, aku memberikan kunci kerajaan surga. Kunci hanya diberikan kepada anak. Mungkin enggak kamu orang lain ngasih kunci rumahmu? Mungkin enggak? Pembantu atau siapa, ya pembantu masih ya. Orang lain yang kamu enggak kenal kamu kasih kunci rumah. Mungkin enggak? Mungkin? Orang yang tidak mengenal kamu kasih kunci rumahmu. Ini tak kasih kunci rumah, tak kasih kunci brankas. Itu mungkin? Enggak mungkin. Hanya anak orang yang kamu percaya yang dikasih kunci. Karena itu kita bilang bahwa Yesus bilang, kamu tak berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu kerjakan, lakukan, perkatakan di dunia akan aku lakukan di surga. Apa yang kamu ikat di dunia, kamu mengikat iblis, mengikat roh maut, mengikat yang buruk-buruk ya, mengikat itu yang buruk-buruk, kegelapan, roh kemiskinan, kekurangan, roh kematian, roh apapun itu kamu ikat, Tuhan akan melakukan di surga. Tetapi kamu lepas apa? Lepas kesembuhan, lepas pemulihan, lepas berkat, lepas kasih karunia, lepas persekutuan yang manis, kerukunan dalam rumah tangga, lepaskan itu dan Tuhan akan melakukan untuk kamu. Kadang-kadang kok enggak langsung, enggak apa-apa. Sehari, 2 hari, 3 hari, lihat aja. Perkatakan itu terus menerus dan itu akan dilakukan oleh Tuhan. Berarti ya, itu kita namanya berdoa dengan otoritas. Bukan berdoa dengan melas. Bukan ngemis lagi, minta lagi. Pada saat roh Tuhan ada di dalam kita, pada saat Yesus ada di dalam kita, tidak usah melas-melas, tidak usah ngemis-ngemis lagi. Tetapi berdoa dengan kuasa, dengan otoritas. Karena setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang hidup di dalam mereka sudah dikasih kunci. Apa yang kamu lakukan di bumi akan dilakukan oleh Tuhan. Apa yang kamu lepaskan berkat di bumi akan dilakukan oleh Tuhan. Jadi kuasa di bumi tidak bisa menandingi engkau karena engkau sudah punya kunci kerajaan surga. Ya, di sini lihat bahwa Petrus, aku akan mendirikan jemaatku di batas batu karang. Bahkan dunia maut tidak bisa mengalahkannya. Dan aku tak kasih kunci atas surga. Itu sudah di tanganmu. Nah kalau kita sudah punya kunci surga, siapa yang berani sama kita? Enggak ada. Iblis berani? Enggak ada. Wong iblis tidak punya akses ke surga. Iblis tidak punya akses ke surga karena tidak dikasih kunci. Tetapi kita anak-anak Tuhan punya akses di surga. Ya, jadi kita tidak boleh kalah sama iblis, tetapi kita menginjak iblis di bawah kaki kita. Oke? Ya, kita lihat. Sebab itu aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi Injil, firman Tuhan, itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan hidup kita. Ya, dan aku akan bergemar dalam ketetapan Tuhan. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, aku tidak malu. Di dunia kalau ketemu yang satu terang, satu gelap, pasti yang terang dibully,
Jangan takut, kita menderita ya. Tetapi ingat, kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga hari Tuhan. Pada hari Tuhan, hari Tuhan itu judgment, pada hari penghakiman, penghukuman. Nah, kalau kita setia bertahan di dalam segala kondisi, pada hari Tuhan semua yang jahat sama kita Tuhan sendiri yang akan hajar. Karena pada hari penghakiman itu orang yang tidak akan taat sama Tuhan, itu yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Ya, pada hari Tuhan itu adalah hari penghukuman. Jadi kita harus membangun rumah kita di atas batu. Itu tandanya apa yang kita dengar kita mulai praktek. Kamu akan lihat Roh Kudus mulai bekerja di dalam hidupmu. Kamu akan dituntun step by step. Dan hidupmu akan menjadi hidup yang berbeda. Hidupmu akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Yuk lanjut. Kita belajar perumpamaan. Oh kok ini toh? Satu lagi sinking. Nah ini. Kemudian yang di atas pasir. Kita lihat pasir. Kita tahu ya pasir ya itu gampang ambles. Ya apa yang disebut pasir? Apa pondasi pasir itu apa? Yuk kita belajar apa tuh pondasi pasir. Supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kekuatan Allah tadi apa? Injil adalah kekuatan. Tadi yang sebelumnya Injil adalah kekuatan Allah. Ya. Iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada Injil atau kekuatan Allah. Kemudian sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, hikmat yang bukan dari dunia ini. Jadi opini, pendapat, solusi bukan dari dunia. Solusi permasalahan kita, opini, advice, nasihat, semua harus dari Injil. Ya, kita lihat bukan dari dunia ini, bukan dari penguasa, bukan juga dari penguasa, bukan dari presiden, perdana menteri, raja dunia ini, bukan. Tetapi hikmat harus dari Injil, ya. Yang akan dari dunia, bukan dari penguasa dunia ini, yaitu penguasa yang akan ditiadakan. Bahkan Tuhan bilang penguasa dunia yang memberikan hikmat kepada manusia pun akan dihancurkan sama Tuhan, akan ditiadakan. Jadi kalau engkau mendapatkan solusi permasalahan dari hikmat dunia, dari cara dunia, opini dunia, nasihat dunia, kamu sedang membangun hidupmu di pasir. Ya, kemudian yang kedua, bangsa ini, tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia sebelum dunia dijadikan. Bahkan dunia belum dijadikan aja hikmat dari Tuhan. Kenapa kamu lebih percaya kepada manusia daripada Tuhan yang menciptakan manusia? Maka itu kita harus wisely memilih opini mana yang kita dengar dari orang-orang dunia, teman-teman kita dunia, atau dari opini daripada Injil. Karena Injil itu dijadikan sebelum dunia diciptakan, ya. Telah disediakan Allah bagi umat kita. Terus kemudian pertama, hikmatnya bukan dari hikmat dunia. Kalau engkau membangun hidupmu dengan opini orang lain, dengan nasihat dunia, dengan cara-cara dunia, kamu sedang membangun rumahmu di atas pasir. Kemudian bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya menjauh daripada Tuhan. Percuma mereka beribadah kepadaku, ajaran mereka adalah perintah manusia. Jika engkau membangun hidupmu dengan perintah-perintah manusia dan jauh dari Tuhan, memuliakan Tuhan tetapi hatinya tidak mau dekat sama Tuhan, mau doa udah males, nyanyi udah males, ibadah udah males. Kalau di gereja mangap-mangap tok, tapi hatinya mikirnya game terus, hatinya mikirnya kerjaan, wah omset, itu kamu hatinya udah jauh dari Tuhan. Dan kamu ajaran manusia yang kamu dengarkan, itu kamu sedang membangun hidupmu di atas pasir.
Ya, ajaran perintah-perintah manusia, kamu sedang membangun hidupmu di atas pasir. Kemudian peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Kalau kamu tujuan dalam hidupmu hanya memuaskan hidup duniawi, kamu sedang membangun hidupmu di atas pasir. Sebaliknya, karena Allah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan menyukakan Allah yang menguji hati. Jika engkau melakukan sesuatu, beribadah, bekerja, apapun untuk menyukakan hati manusia, kamu sedang membangun hidupmu di atas pasir. Kalau kamu melakukan segala sesuatu untuk menyukakan manusia, kamu sedang membangun hidupmu di atas pasir. Dan bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kita melakukan ibadah, kalau dilihat ibadah Bu Ida lama. Bu harusnya manggil pendeta yang hebat-hebat, yang top-top, yang lucu-lucu. Kalau lucu, jemaat banyak, meledak banyak. Apakah ibadah kita menyukakan Tuhan atau menyukakan manusia? Mana yang kita pandang? Kenikmatan duniawi banyak dihormati, dihargai, gereja besar tambah banyak, pendapatan banyak, perpuluhan banyak, kolektornya banyak, jemaat banyak, kelihatan megah, mewah. Apakah itu ibadah kita menyukakan Tuhan atau menyukakan manusia? Mana yang kupilih? Sekalipun 2, 3 orang, 10 orang, ibadah kita harus berkenan kepada Tuhan. Bukan untuk dilihat manusia, wah hebat, mewah. No, tapi bagi Tuhan nilainya kosong. Jadi kita lihat, apakah yang ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Kristus. Kalau kita masih pengen menyukakan manusia, cari pengkhotbah yang lucu-lucu tapi tidak ada firman yang menyelamatkan, itu aku lagi menyukakan manusia. Apa hasilnya? Hasilnya ya duniawi, jemaat banyak tapi mereka tidak bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Karena kita harus membawa seluruh jemaat kepada pengenalan kepada Kristus dan iman kepada Kristus. Jemaat banyak tapi hidup mereka tidak hidup di dalam Kristus. Buat apa? Terhilang juga. Jadi ibadah kita bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi harus berkenan kepada Tuhan. Kalau ibadah kita mencari kesukaan manusia, kita sedang membangun rumah kita di atas pasir. Kemudian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah pembaruan budimu sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan sempurna. Kalau kamu menjadi sama dengan dunia ini, kompromi dengan dunia, cara dunia masuk, ya wes pokoknya masuk. Wah, daripada aku ndak ikut masuk grup, aku ikut kompromi aja. Kalau kamu masih serupa dengan dunia, masuk dengan cara dunia, kamu sedang membangun hidupmu di atas pasir. Dan kita lihat yang terakhir, apa yang ditaburkan di temak duri adalah orang yang mendengar firman, tetapi kekhawatiran akan dunia ini, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Pada saat kamu senang mendengar, tiba-tiba khawatir tidak punya uang, khawatir nanti kalau saya tidak kompromi sama mereka, saya tidak dapat job, kalau saya tidak dapat kontrak. Lah itu kalau kamu sudah kompromi dengan dosa, kamu sudah tidak lagi hidup dalam firman. Padahal kalau kontrak satu hilang, Tuhan bisa menggantikan dengan yang lebih baik lagi. Ya, tahu ya, asal kita tidak kompromi. Karena iblis gampang sekali menghimpit kamu, ngiming-ngimingi kamu dengan harta kekayaan, dengan omset yang besar. Tapi kalau bukan dari Tuhan, kita harus siap untuk menolak. Karena kadang-kadang uang, harta, kemewahan, berkat itu bukan datang dari Tuhan. Berkat datang dari Tuhan, tapi kemewahan,
kelimpahan, kesenangan itu kadang-kadang bukan dari Tuhan. Ya, kita harus tahu kehendak Tuhan. Kalau bukan dari kehendak, kita harus menolak siap, karena kita akan siap masuk ke dalam kompromi dengan dosa. Ya, kita lihat bahwa karena kekhawatiran dan tipu daya kekayaan yang akan membuat kita tidak bertumbuh, iman kita tidak akan bertumbuh, mati. Ya, yuk kita belajar. Kita ini adalah sinking sun, jadi kita tahu sinking sun itu adalah sinking sand adalah pasir yang tenggelam. Jadi kita tidak akan membangun hidup kita pada pasir yang tenggelam. Yuk, kemudian perumpamaan seorang penabur. Kita ingat ya, yang ini ya perumpamaan. Saya lihat perumpamaan seorang penabur sama. Kita lihat setiap orang yang mendengar firman itu tidak mengerti, datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang. Itu yang benih ditabur di pinggir jalan. Di pinggir jalan tiba-tiba kamu dengar firman Tuhan, kamu main HP, kamu ingat yang di rumah, kamu tidur, itu benih dirampas. Atau tiba-tiba kamu dengar firman, tiba-tiba kamu mikir, gak bisa, menurut gua firman itu gak benar, firman ini harusnya gini-gini. Jadi menurut pikiran ideologimu, menurut pikiranmu, pikiran duniawimu sendiri, sehingga kamu menolak firman, itu adalah iblis. Karena sebelum tubuh pikiran kita diperbarui oleh firman, kita masih tubuh duniawi. Pikiran kita masih duniawi, perkataan kita masih duniawi, tubuh kita masih duniawi. Setelah kita makan terus firman yang banyak, kita sudah menjadi tubuh berdoa senantiasa, kita sudah menjadi tubuh spiritual. Tetapi saat kau menerima firman, engkau menggantikan dengan opinimu sendiri, pikiranmu sendiri, kamu sudah seperti seperti iblis, yang dimakan oleh firman dimakan oleh burung, ya. Yang kedua, benih yang ditabur di tanah berbatu-batu, mendengar firman itu segera menerima dengan gembira, tetapi tidak tahan, dia tahan sebentar saja. Apabila datang penganiayaan, penindasan, karena firman itu orang itu murtad. Dengar firman, kemudian senang, oke, mau melakukan, tiba-tiba sama teman-temannya diejek-ejek. Lu kalau nggak mau ikut gua, lu kalau mau ikut gua jangan jadi grup gua, kamu pergi. Jangan dong, masa aku nggak ikut kamu, aku mau ganti kelompok kamu, wis apa saja. Itu akhirnya penganiayaan terjadi dan firman kamu nggak berbuah. Kalau engkau dengan orang dunia ndak nyambung, ndak satu roh, cari teman baru. Kamu harus keluar dari situ, cari teman baru. Jangan bergabung lagi dengan orang-orang dunia yang tidak menghargai kamu karena firman. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak diselamatkan. Karena apa? Bahaya. Bahaya apa? Pandangannya, cara berpikirnya, cara bertindaknya itu bertentangan dengan orang-orang kerajaan surga. Kemudian kita lihat yang ditabur di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman. Kekhawatiran akan dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi pada saat kamu mendengar firman, tapi kamu ada ragu, ada takut, ada khawatir akan kekayaan, terus memilih duniawi daripada spiritual kerajaan Allah, memilih pleasure, kesenangan duniawi, memilih yang duniawi daripada firman, itu tandanya engkau tidak di atas batu, tandanya engkau sedang membangun di atas pasir, ya. Jadi kita lihat bahwa persis sekali dengan ini, sehingga firman itu tidak berbuah, imanmu mati. Tuhan menghendaki iman yang hidup. Iman yang hidup, ya. Iman di hidup itu seperti kita dibangun di atas batu, batu penjuru, itu iman yang hidup yang menjadi pelaku firman. Kemudian yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman. Yang ditaburkan di tanah yang baik, orang yang mendengar firman, mengerti dan melakukan firman. Lah di sini karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kenapa? Karena iman itu bertumbuh. Pada saat engkau melakukan firman,
firman ini kamu lakukan, nanti imanmu akan bertumbuh 30 kali lipat. Selama engkau melakukan firman lagi, imanmu akan bertumbuh lagi 60 kali lipat. Waktu engkau melakukan firman terus, imanmu akan tumbuh lagi sampai 100 kali lipat. Ada level iman yang naik ya. Jadi iman jangan dibiarkan mati, tetapi level iman tuh naik. Setiap kali kau melakukan firman akan ada kenaikan iman. Karena Tuhan meminta kesempurnaan. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakmu di surga sempurna. Yaitu iman 100 kali lipat. Iman itu bertumbuh. Ada yang 30, 60, 100 kali lipat. 30 mungkin anak-anak, bayi rohani, anak rohani, remaja rohani, muda rohani, orang tua rohani, kakek rohani. Ya, jadi iman harus bertumbuh. Ya, 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Yuk, kita lanjut. Kemudian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Pelaku lagi, Tuhan menegaskan pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman tidak melakukannya, ia seumpama orang yang mengamati mukanya di cermin, kemudian mukanya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, segera lupa. Kenapa? Karena kamu melupakan firman itu. Tetapi firman begitu kamu lakukan, kamu dengar, coba kita praktekkan firman. Kita akan menjadi pelaku, menjadi murid, tidak lagi menjadi orang-orang yang hanya mendengar untuk melupakan, ya. Terus kemudian Tuhan berkata apa lagi? Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi tidak setiap orang Kristen itu bisa masuk surga kalau dia hanya datang ke gereja mendengar, tetapi hidupnya belum menghasilkan buah bagi Kristus. Kenapa? Kenapa kamu tidak menghasilkan buah bagi Kristus? Karena tidak ada firman yang dia lakukan. Kalau mereka mendengar dan menjadi pelaku firman, maka buah itu akan keluar. Buah itu adalah eksternal, keluar, ya. Kita lihat, tetapi Yesus berkata, jauh diberkati orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi Tuhan selalu berkata, diberkatilah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Terus, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di orang berdosa. Kita lihat nih, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu orang dunia. Dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa yang tidak mau mendengar firman, itu orang yang tidak diselamatkan. Dan orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Jadi kalau kita melakukan sesuai ini, saya yakin tidak ada yang namanya gagal. Tidak ada yang namanya bangkrut. Maaf, kalau bangkrut itu kontradiksi, bertentangan dengan apa yang firman katakan. Jika engkau kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan Taurat, seperti pohon yang ditanam air, menghasilkan buah, tidak layu, apa saja yang diperbuat berhasil. Jadi tidak ada bangkrut, tidak ada kekurangan, tidak ada kemiskinan. Karena Tuhan berjanji, apa saja yang kamu buat akan dibuat Tuhan berhasil. Ya, kemudian ia akan seperti pohon ditanam di tepi air yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami datang panas terik. Daunnya tetap hijau, sekalipun krisis ekonomi, sekalipun banyak wabah penyakit, sekalipun apapun masalah dunia ini, tetapi anak Tuhan akan tetap dijagai oleh Tuhan. Dia tidak mengalami krisis. Sekalipun orang lain krisis, kamu tidak akan mengalami krisis. Sekalipun orang lain susah, kamu tidak akan mengalami susah.
Sekalipun orang lain banyak wabah apapun, kamu tetap akan dijagai Tuhan. Itu janji Tuhan. Tidak khawatir, dibilang gini, apa yang dibilangkan Tuhan, tidak khawatir dalam tahun kering. Ini adalah tahun kering. Kalau engkau ingin selamat dari tahun kering, dari krisis ekonomi, ayo kita start membaca firman Tuhan, kita start melakukan firman Tuhan, kita start mengandalkan kepada Tuhan. Bukan teman, bukan pekerjaan, bukan apapun. Tapi kita start, kamu akan akan dipelihara dalam tahun krisis. Kita lihat, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau pohon tidak ada buah, buat apa? Ada yang dinikmati enggak? Enggak ada. Pohon dinikmati karena buahnya. Jadi menghasilkan hasil. Jadi kalau ini tahun krisis, ayo kita start mengandalkan Tuhan. Kita cari kehendak Tuhan, cari firman-Nya, cari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita serahkan kepada Tuhan, kamu akan dipelihara tahun krisis. Orang lain bisa krisis, tetapi anak-anak Tuhan tidak mengenal krisis. Ya. Kemudian kita lihat, yuk kemudian lanjut. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Iman tanpa perbuatan juga mati. Kamu iman-iman tok, tidak berbuat juga mati. Tuhan akan menyuruh engkau beriman. Dan pada saat engkau melakukan segala perintah Tuhan, Tuhan akan berbicara lewat kamu. Tuhan akan kirimkan orang-orang, siapa saja akan menghubungi kamu. Dan di situ kamu akan melangkah dengan iman. Ya, kita lihat, hendaknya kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaknya kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaknya hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Kalau engkau membangun dirimu dengan filsafat, dengan yang kosong dan palsu, menurut ajaran nenek moyang, roh-roh dunia, kamu tidak menurut Kristus, kamu sedang membangun hidupmu di sinking sand. Sinking sand itu apa? Pasir, yang hidupmu di pasir. Ya, kita lihat, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Kadang-kadang, Bu, kita doa, kok belum datang-datang ya doanya. Nah, kenapa kok doa belum datang? Terus berdoa. Tuhan berkata berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Terus berdoa sampai mujizat terjadi. Ya, kita lihat ayatnya. Saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Karena pada saat kau 30, 60, ya kamu iman itu kan bertumbuh. 30, 60, dan naik toh. Untuk menjadi 100 memang gampang. Oh, enggak gampang, diuji dulu. Kalau sekarang ya, kalau dalam pencak silat apa itu kan, dan apa sabuk paling tinggi ya. Itu semakin tinggi pengujiannya mesti paling lebih susah, betul ya? Semakin kamu memiliki level tertinggi, pasti pengujiannya makin susah. Mungkin kamu dari iman 30, 10, naik 10, 20, 30 kamu gampang. 30 ke 60 gampang, 60 ke 100. Memang gampang, enggak gampang loh. Pada saat kamu di titik imanmu sudah 60, naik ke 100, kamu akan mengalami ini. Diuji sama Tuhan, apakah dia layak sampai ke 100. Lihat nih, kita lihat ayatnya. Saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu adalah pencobaan. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu menimbulkan ketekunan. Biarlah ketekunan memperoleh buah yang matang supaya kamu sempurna. Dari 60 untuk menjadi 100 itu sempurna, itu utuh. Tidak gampang untuk dari iman dari 60 menjadi 100, tidak gampang. Kamu akan mengalami pengujian yang lama. Kenapa? Doamu belum dijawab. Pada saat doamu belum dijawab, apakah kamu tetap percaya? Atau kamu cari jalan lain? Kita waktu itu pernah ya, lagi putar-putar mau cari jalan. Apa kita jual mobil ya? Kita jual Kijang ya? Kijang sudah lunas kok. Kijang sudah ada BPKB. Kita jual, habis ini kita ngomong, bukan. Kalau jual-menjual bukan suara Tuhan. Benar ya? Ya, kadang-kadang kita, karena apa? Doa kita tidak dijawab. Pada saat imanmu 60 ke 100,
Doamu kadang tidak dijawab loh. Kita kadang-kadang pakai cara dunia. Apa kita jual ijang ya? Jual kijang. Ndak. Belum lagi dijawab. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Belum dijawab. Kayaknya kita harus jual ijang. Terus kita berdua ya, kita berdua. Yang satu enggak bukan cara itu. Kita berdoa lagi. Sampai pada saatnya kita sepakat enggak. Kita harus berdua tuh, dua suami istri tuh harus sepakat. Enggak boleh yang satu bilang A, yang satu B belum. Pada saat kita berdua ya Pak, kita sepakat. Bukan itu cara Tuhan. Karena cara Tuhan itu untuk memberkati anak-anaknya. Enggak mungkin toh kamu punya anak, bapakmu kayak raya, ndelok anakmu, Pak aku enggak punya duit, aku jual semua karena aku. Enggak mungkin. Kalau kita punya bapak konglomerat, anak butuh pasti dikasih enggak? Kasih. Bapak kita konglomerat loh. Kita mikir enggak Pak, bukan cara Tuhan itu, jual-jual bukan cara Tuhan. Yuk kita sepakat. Pada saat hati kita berdua, sepasang suami istri sudah sepakat. Wow, baru Tuhan kirimkan berkat. Bahkan lebih daripada kijang ya. Itu kalau imanmu sudah mencapai titik 60 ke 100. Karena janji Tuhan apa? Kamu akan ketekunanmu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, iman cepek persen, dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saat kamu imanmu utuh 100%, kowe tidak akan tergoncangkan. Kalian tidak akan tergoncangkan. Sudah hidupmu hanya untuk iman tok. Mau orang bilang apa, enggak apa-apa, aku percaya, aku punya Tuhan. Udah ini banyak kamu, enggak apa-apa. Kita belajar, kita perkatakan firman Tuhan. Ya, itu adalah iman yang 100%. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat tuh pada pusing kepala, kekurangan iman, minta kepada Tuhan. Tuhan kok aku enggak punya iman ya Tuhan. Minta aku Tuhan iman, supaya aku bisa bertahan dalam percobaan ini. Minta sama Tuhan. Yang kekurangan hikmat, kekurangan iman, minta. Kekurangan hikmat itu kurang nasihat, apa? Minta sama Tuhan. Hendaknya ia memintakan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak mengganggu-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaknya ia memintanya dengan iman. Iman, jangan sekali-sekali bimbang. Karena orang yang bimbang seperti dengan gelombang laut, diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, dan orang demikian tidak akan menerima dari Tuhan. Satu lagi, pada saat kamu mencapai iman yang sempurna, iblis tinggal diam enggak? Enggak. Tuh iblis tidak mau imanmu cepek persen. Iblis tidak mau imanmu 100%. Pada saat penantian, pada saat diuji ini, setiap hari kamu akan dengar iblis untuk ngorok-ngoroki kamu untuk pakai cara jalan dunia. Dan you harus bertahan. Sekalipun belum ada jawaban, you harus bertahan. Kalau kamu cari jalan dunia, tangan Tuhan tidak jadi turun. Pertolongan Tuhan tidak jadi turun. Cancel. Pada saat kamu mencapai iman cepek persen, lu harus bertahan. Tetap berdoa, tetap menanti dengan penuh pengharapan. Saat itu, pada saat kau menanti, saatnya tiba, Tuhan akan berikan. Tapi kalau kau sudah pakai cara dunia, jawaban Tuhan tidak jadi turun. Kamu tidak akan mencapai iman cepek persen. Imanmu masih 60 terus. Karena dihalangi untuk mencapai 100. Ya, kita lihat. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tuh, bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Barang siapa yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi setiap yang bertahan dalam pencobaan, engkau akan menerima mahkota kehidupan, akan diberikan sesuai dengan apa yang kau butuhkan. Bahkan kalau sudah imanmu tidak tergoyahkan, kamu sudah mendapat harta di surga, yaitu mahkota. Di dunia dapat, ya dapat. Apa yang kamu pergumulkan dikasih sama Tuhan. Dan di surga kamu dapat lagi mahkota kehidupan. Karena kamu lulus ujian iman. Sekalipun dalam penantian, iblis goncang kamu, kamu tetap bertahan. Tidak pakai cara dunia, tidak pakai cara pemikiran manusia, tetapi pakai cara kerajaan surga. Kamu akan menang.
menang di dunia, menang di surga, dapat mahkota hidupan. Ya, imanmu iman tidak tergoncangkan. Ya, kita lihat bahwa kalau kita mengakar dalam Kristus, mau badai apapun, badai keuangan, badai kesusahan, badai pertingkaian, badai rumah tangga, badai sakit penyakit, tidak akan goncang pun, tidak akan takut. Ya, kita sudah mengalahkan sakit penyakit, kita sudah mengalahkan kuasa iblis, kita sudah mengalahkan dunia ini, kuasa-kuasa dunia ini sudah dikalahkan. Pada saat kita bersama dengan Kristus, kita kuat di dalam firman. Ingat, dunia dengan segalanya itu milik Tuhan, bukan milik iblis. Tuhan akan memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, yuk kita lanjut. Nah, ini kemudian, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion batu. Batu yang teruji, batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dibuang tukang bangunan itu artinya Yesus datang ke Indonesia. Yesus datang ke dunia dan itu ditolak oleh banyak orang. Ditolak, dibunuh, disingkirkan, dan itu sudah menjadi batu penjuru. Batu penjuru itu adalah batu terakhir, ya. Sebetulnya bukan batu penjuru di sini. Tulisannya apa? The stone that builder reject has become the capstone. Capstone itu apa tuh capstone? Capstone itu batu terakhir, batu pengikat di atas, itu capstone. Yang disebut cornerstone itu batu awal. Pada saat kamu mau membangun bangunan, itu kamu memasukkan bangunan pertama, pondasi pertama, brick pertama, itu batu pertama. Dan capstone itu penyelesaian, batu menyelesaikan semua penyelesaiannya. Setelah batu dirangkai, di atasnya adalah batu terakhir yang mengikat seluruh struktur bangunan, yang menjadi penyelesaian. Batu puncak itu capstone yang menyelesaikan seluruh bangunan. Jadi Tuhan adalah batu cornerstone, batu fondasi. Di atasnya adalah rasul, di atasnya adalah nabi-nabi, di atasnya adalah orang-orang beriman, di atasnya adalah orang-orang percaya, dan kemudian ditutup lagi oleh kedatangan Tuhan yang kedua kali, disempurnakan lagi menjadi batu puncak yang namanya capstone. Saya lihat, wah kaget juga, oh ternyata begini. Ternyata batu ada batu dasar dan Tuhan mengomplitin dengan menyempurnakan dengan menyelesaikan pekerjaan. Tuhan datang sebagai menabur iman kepada kita dan Dia datang untuk menyelesaikan iman kita. Kita lihat ayatnya, ada ya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca batu yang dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, akan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah. Ingat ya, kalau kita sudah masuk dalam kerajaan Allah, pada saat kita dengar firman, kita tahu firman, kita tidak menghasilkan buah bagi Tuhan, akan dibuang. Yuk. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, barang siapa ditimpa batu itu akan remuk. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat pada firman Tuhan, dan untuk itu juga telah disediakan. Jadi orang yang tidak akan taat sama firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, akan remuk pada saat capstone. Capstone itu apa? Pada saat Tuhan datang kedua kali untuk menyempurnakan iman anak-anak, dan orang yang tidak tahu taat pada Tuhan, melakukan firman Tuhan, mereka akan hancur, mereka akan gagal karena tidak ada kesempurnaan iman. Ngerti gak? Sekarang kesempurnaan iman tuh harus sampai atas. Tuhan akan menyempurnakan iman, ya. Akan remuk. Kita ingat yang dulu di sini mendengarkan kitab Daniel, ingat gak? Batu ini adalah kingdom of God, kerajaan Allah yang akan menghancurkan kuasa-kuasa duniawi dengan tembakan sekali batu. Pada saat batu itu mengenai ini penguasa Babylon, Persia, Greece, Roma hancur. Jadi kuasa dunia,
pejabat-pejabat dunia, pemerintah dunia yang tidak mentaati firman Tuhan akan hancur ditimpa batu itu. Bahkan orang-orang percaya yang tidak melakukan firman Tuhan juga akan kena hancur batu itu pada saat the day of the Lord. The day of the Lord itu adalah saat penghakiman. Kita lihat ayatnya ya, ini ayatnya bagus banget. Hebrew 12 ayat 12. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jadi Yesus itu yang memulai iman kita dan yang menyelesaikan iman kita. Yesus adalah finisher of our faith, menyelesaikan iman kita. Who for the joy that was set before him endured the cross. Di mana Yesus juga mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak penganiayaan di kayu salib dan mendapatkan banyak malu. Dihujat, dihina, disiksa, dan kemudian ditinggikan and set down right hand on the throne of God. Dan Tuhan Yesus sekarang ada di mana? Di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi Yesus adalah beginning dari iman. Iman Yesus apa? Lahir, kemudian apa? Pelayanan, kemudian mati, ya toh? Lahir, kemudian disiksa, disalib, kemudian mati, bangkit. Itu adalah iman kita. Dan iman Yesus yang terakhir apa? Dia duduk di atas, di kanan, sebelah kanan Allah Bapa untuk memerintah. Jadi kita pun akan sama. Iman kita juga, iman kita kepada Kristus. Kita percaya pada Kristus yang datang untuk menebus kita. Kita percaya pada Kristus yang mati untuk kita, yang bangkit dan disalibkan untuk pertobatan dosa kita, dan kita percaya pada Yesus yang akan datang 2 kali, yang akan membawa kita ke tahtanya ya, di dalam kerajaannya. Jadi itulah adalah Tuhan adalah penyelesaian dari segala iman. Iman kita, fondasi kita dibangun atas iman ke Kristus, beriman kepada Yesus. Kemudian atasnya nabi-nabi, kisah rasul, orang-orang percaya dibangun terus beriman, dan selesainya pada saat Yesus datang kedua kali untuk menyempurnakan iman kita ya, untuk menutup semua bangunan. Kemudian kita lihat, aku adalah Alfa dan Omega. Alfa adalah foundation yang mulai, dan yang akhir adalah capstone, penutup semua struktur tubuh manusia, bangunan spiritual kita. Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian. Jadi Tuhan pun Alfa dan Omega. Dia datang beginning sebagai anak yang lahir, dan nanti akan datang kedua kali sebagai raja yang memerintah. Amin. Yuk kemudian lanjut. Nah ini kita lihat bagaimana perumpamaan tentang pohon anggur. Perumpamaan tentang pohon anggur. Ada perumpamaan lain, seorang tuan tanah membuka pohon anggur, menggali lubang. Lah pohon anggur tuh seperti apa? Dunia ini. Dunia ini tuh diberikan kepada orang-orang. Dunia ini milik siapa? Tuhan. Diberikan kepada orang-orang. Kita tahu bahwa penyewa-penyewa pohon anggur itu adalah ahli Taurat, orang Farisi, penguasa-penguasa, pemuka-pemuka di negeri disewakan. Kemudian pada saat musim petik, dia menyuruh hambanya kepada penggarap itu untuk menerima hasil. Tuhan menyuruh nabi, hei nabi, kamu keluar sana, bilangkan aku minta harus banyak orang-orang yang bertobat menerima Tuhan. Ternyata hamba-hambanya dibunuh. Kemudian dia menyuruh lagi orang-orangnya, hambanya dibunuh. Kemudian menyuruh Yesus datang, Yesus dibunuh. Akhirnya nanti tuannya itu yaitu Allah Bapa akan menghabisi semua ahli-ahli Taurat ataupun orang-orang yang tidak mau taat sama Tuhan. Jadi Tuhan bilang, barang siapa di dalam kerajaan Allah yang tidak menghasilkan buah akan diambil, kerajaan Allah akan diambil, akan diberikan kepada orang yang bisa menghasilkan buah. Jadi kita yang hidup di dalam kerajaan Allah harus mulai menghasilkan buah ya. Oke, yuk lanjut aja. Lah kita lihat bait Allah rohani. Habis ini kita lihat bait Allah rohani ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah dianugerahkan kepadaku, aku
sebagai ahli bangunan. Ini Tuhan ngomong sebagai ahli bangunan. Aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, orang lain membangun terus. Jadi Yesus meletakkan dasar, dibangun, bangun lagi, ya. Bangun oleh orang-orang yang seiman sama Tuhan, menaruh rasa percaya kepada Tuhan. Dan tiap orang memperhatikan bagaimana ia harus bangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah seorang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan mereka masing-masing akan nampak. Tetapi hari Tuhan akan menyatakannya. Jadi pekerjaan pelayanan kita itu akan diuji pada hari Tuhan. Kamu pelayanan, kamu melakukan sesuatu untuk Tuhan, kamu bekerja, itu semua diuji sama Tuhan. Motifmu apa? Motifmu baik atau tidak, semua diuji sama Tuhan. Motifmu mengasihi pekerjaan, tapi motifmu mau berkhianat sama perusahaan, atau motif pelayananmu itu diuji Tuhan. Motifmu sungguh-sungguh atau untuk pribadi, untuk dihormati orang, untuk kekuasaan, itu semua diuji. Jadi kita lihat, apakah orang membangun di atas itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Masing-masing pekerjaan orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Jika pekerjaan yang dibangun orang tahan uji, ia mendapat upah. Tapi jika pekerjaannya terbakar, ia menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dalam api. Jadi kita tahu bahwa pekerjaan pelayanan kita, pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, bekerjalah seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Jadi kalau pekerjaan kita berdasarkan emosi, diri sendiri, semua ego sendiri, untuk kita sendiri, itu kita akan diuji. Jadi pekerjaan kita sudah kayak jerami, kayak rumput kering, kayak kayu. Jadi kita nggak akan dapat upah. Apapun yang kita kerjakan di sini untuk pribadi, tidak akan kita dapat upah. Kecuali pekerjaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu nanti pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan disediakan upah. Mungkin kita tidak dapat upah, tapi kita mendapat kedudukan yang paling rendah di surga. Makanya di sini bilang diselamatkan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, semua ada upah yang Tuhan sediakan. Jadi biarlah apapun yang kita lakukan seperti kita melakukan untuk Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk ambisi pribadi, bukan untuk pengen berkuasa, pengen dihormati, pengen dapat kekayaan. Itu pekerjaanmu seperti kering, seperti seperti kayu, rumput kering atau jerami. Tapi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, pekerjaan kita pada saat Tuhan datang, itu Tuhan datang di awan-awan, nanti kita akan mendapatkan upah, ya. Terus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di antara kamu? Tapi jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab itu bait Allah adalah kudus, bait Allah adalah kamu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang dibangun, yang diam dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah adalah kamu, bukan milik kamu sendiri. Sebab itu kamu telah dibeli, harganya telah lunas, dibayar, muliakan kamu dengan tubuhmu, ya. Ini bangunan spiritual. Hidup kita tuh adalah bangunan spiritual. Kenapa bangunan spiritual? Bangunan spiritual yang dibangun oleh Kristus. Jadi di dalam hati kita harus ada pikiran Kristus, di dalam hati kita adalah ada Roh Kudus. Kemudian apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, emosi kita, semua harus memancarkan buah-buah roh. Karena kita adalah bangunan spiritual yang dibangun oleh Kristus sendiri. Tubuh kita adalah bangunan spiritual dari Kristus. Terus, yuk lagi. Ya, satu lagi tadi. Ya ini. Wah, ini banyak banget nih. Besok lagi ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman,
tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkan tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Yaitu kamu terhubung dengan kehidupan kamu yang lalu, kamu meninggalkan manusia lama, menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi kita tahu bahwa tubuh kita, tubuh spiritual kita ada body, ada soul, ada spirit. Body itu adalah anggota tubuh kita, mulut, tangan, ini semua. Soul itu adalah emosi, pikiran, kehendak. Pikiran, kehendak. Dan yang paling atas itu apa? Capstone. Capstone itu tadi apa? Batu apa? Batu puncak. Yang atas itu tadi apa? Capstone. Capstone itu adalah batu puncak. Batu puncak tadi apa? Batu puncak itu dipenuhi dengan apa? Roh Kudus. Jadi semua Roh Kudus yang akan memerintahkan tubuh, jiwa kita untuk berbuat apa-apa. Jadi tubuh dan jiwa kita tergantung kepada spirit. Dan spirit tadi, yang atas tadi, itu harus pekerjaan kuasa daripada Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus yang akan memerintahkan tubuh untuk melakukan pekerjaan kebenaran. Kuasa Roh Kudus yang akan mengontrol emosi kita, mengontrol kehendak kita, mengontrol pikiran kita, pikiran yang baik, pikiran yang mulia, yang mengontrol kita. Pekerjaan Roh Kudus yang atas itu, capstone itu tadi batu puncak yang akan mengontrol tubuh jiwa kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, itu adalah kita adalah bangunan spiritual. Dan kadang-kadang kita harus lihat kalau pikiran jelek dari iblis, pikiran baik daripada Tuhan. Ya, saya lanjutkan lain kali aja, udah masih banyak. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Kristus? Sebab ia tidak dapat menasihati dia. Kami memiliki pikiran Kristus. Kami mematahkan siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada pikiran Kristus. Hendaknya dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikirkan perkata yang di atas. Dari sini saya mau menjelaskan bagaimana hidup kita tuh dibangun oleh Kristus. Tubuh kita dibangun oleh Kristus. Kristus adalah kepala tubuh. Kristus adalah kepala tubuh dasar dari kita, dan yang atas tubuh kita, jiwa kita, spirit kita harus dipimpin oleh Roh. Jadi kehendak kita, tangan kita melakukan yang baik, mulut kita berkata yang benar, kaki kita mengarah yang benar, itu semua dipimpin oleh Roh. Ini adalah kita membangun hidup kita dalam kehidupan Roh Kudus, ya. Kita lanjutkan minggu depan. Yuk, ada lagi banyak, masih banyak ya. Ya masih banyak ya. Yuk, habis ini apa ya? Ini kita lihat lah sebelumnya. Lah sebelumnya, lah lagi belum, bukan. Terus, nah seperti ini. Saya mau melanjutkan bahwa kita itu adalah satu tubuh. Nanti kita melanjutkan bahwa satu tubuh. Kita adalah satu tubuh buat dari Kristus. Jadi hidup kita bukan kita lagi, karena Kristus sudah ada di dalam kita, kita melakukan kehendak-kehendak Kristus, ya.